Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali berjumpa dalam pembelajaran bahasa Inggris kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang family atau keluarga. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang extended family, keluarga besar, lalu ada nuclear family, keluarga kecil, dan kali ini kita akan belajar tentang family tree atau pohon keluarga. Pohon keluarga, memangnya pohon tumbuh ya? Keluarga itu tumbuh seperti pohon ya? Ya, bisa dikategorikan seperti itu, namun dalam bentuk yang berbeda. Ingin tahu apa itu family tree dalam bahasa Inggris? Nah, langsung saja kita simak. Namun sebelum itu, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak sekalian, seperti yang sudah Ustaz bahas sebelumnya, Ustaz ingin kembali mengingatkan bahwa selalulah menaati perintah orang tua, menuruti segala perintahnya, terutama semua perintah dalam kebaikan ya. Seperti yang Ustaz telah sampaikan dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-6, jangan sampai kita dan keluarga menjadi bahan bakar neraka ya, karena kita selalu dalam kondisi yang tidak baik ya, selalu membantah orang tua, tidak menaatinya ya, lalu berkata kasar, meninggikan suara, itu adalah hal-hal yang tidak baik. Jadi saya kembali ingatkan untuk selalu berbuat baik pada orang tua, sopan santun dan berbaik hati dengan mereka, melembutkan suara. Oke, sedikit tadi berkaitan dengan Quran surah At-Tahrim ayat 6. Sekarang kita langsung saja ke materinya ya. Nah, apa itu family tree? Dalam bahasa Inggris, family tree artinya pohon keluarga. Nah, walaupun di sini bentuknya pohon keluarga, bukan berarti keluarganya tumbuh seperti pohon ya. Nah, yang dimaksud dengan pohon keluarga atau family tree adalah silsilah atau urutan yang ada pada keluarga kita. Nah, tentunya masing-masing keluarga memiliki family tree atau pohon keluarga masing-masing, punya silsilahnya sendiri-sendiri. Nah, di sini Ustaz aku mencoba untuk mencontohkan salah satu bentuk silsilah keluarga. Nah, ini jadi pohon keluarganya adalah pohon keluarga yang tidak sebenarnya ya. Nanti kalian boleh coba mencari tahu silsilah keluarga yang ada di keluarga kalian masing-masing. Oke, kita akan mencoba bagaimana membuat ya. Nanti kita akan membuat pohon keluarga ya dari keluarga kecil kalian. Lalu kita akan mencoba mencari tahu siapa yang ada pada pohon keluarga ini, yang mana kakek, yang mana nenek, sepupu ya, gimana ya. Oke, langsung saja. Oke, nah ini disebut pohon keluarga ya sayang ya. Pohon keluarga ini dihubungkan oleh garis. Nah, namanya garis keturunan ya, garis keturunan ini. Ini menunjukkan siapa saja yang masih memiliki hubungan keluarga dengan kita nanti. Nah, misalnya di sini ada Mr. Umar atau Pak Umar dan Mrs. Aisyah, Ibu Aisyah ya. Jadi ada Pak Umar dan Ibu Aisyah ini menikah mereka, lalu mereka punya atau dikaruniai oleh Allah 2 orang anak. Nah, di sini ada Mr. Fatih, Pak Fatih dan Mrs. Fatimah. Jadi anaknya ini cuma 2. Dari garis keturunan ini mereka punya anak namanya Bu Fatimah dan 1 orang lagi namanya Pak Fatih. Ya, jadi cuma 2 orang anak. Lalu masing-masing kedua anak Pak Umar dan Bu Aisyah ini menikah lagi. Jadi Pak Fatih menikah dengan Bu Hafsah dan Bu Fatimah menikah dengan Pak Ali. Ya, nah jadi disebutkan ada garis melintang seperti ini menunjukkan mereka memiliki hubungan keluarga setelah adanya pernikahan. Ya, seperti Umi dan Abi, mereka dulu juga menikah lebih dulu. Ya, lalu ada garis turunannya, Bu Fatimah dan Pak Ali punya anak turun ke bawah. Nah, garis keturunannya turun untuk menunjukkan adanya keturunannya. Ya, namanya Hamzah dan Sufyan. Berarti Hamzah dan Sufyan adalah anak dari Bu Fatimah dan Pak Ali. Lalu di sini juga ada Bilal. Bilal ini adalah anak dari Pak Fatih dan Bu Hafsah. Ya. Nah, sekarang kita baca nih. Sudah saya tuliskan di sini ya. Jika dilihat dari sudut pandangnya Bilal, misalnya kita ini adalah Bilal, kita semua adalah Bilal ya, terlepas dari apakah kalian ikhwan atau akhwat, anggaplah kalian dalam posisi Bilal. Maka dengan begitu kita akan melihat
masing-masing anggota keluarga ini dengan istilah yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Jadi kalau kita bilang, maka Pak Fatih adalah abi atau ayah, dalam bahasa Inggrisnya father. Lalu Mrs. Hafsah adalah umi atau dalam bahasa Inggris mother, gitu ya. Lalu kalau kalian menjadi Bilal, maka Mrs. Fatimah ini akan menjadi aunt atau bibi, ya. Lalu Mr. Ali akan menjadi uncle. Kalian akan menyebut mereka berdua aunt and uncle, paman dan bibi, karena mereka berdua adalah saudara, ya. Bu Fatimah adalah saudara kandung dari ayah kita tadi, ya. Kalau kita sebagai Bilal, ya, kalian sebagai Bilal, ayah kalian ini Pak Fatih punya saudara kandung perempuan Bu Fatimah, makanya disebut disebut aunt atau bibi. Nah, lalu suaminya bibi kalian disebut paman, gitu ya. Lalu Pak Umar dan Bu Aisyah juga dilihat sebagai grandfather, karena ayah kalian tadi disebut grandfather, kakek, dan uminya ayah disebut nenek. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian sebagai Bilal, maka tadi Mr. Fatih sebagai ayah, Mrs. Hafsah sebagai ibu atau umi, Mrs. Fatimah sebagai aunt atau bibi, Mr. Ali sebagai uncle atau paman, ya. Lalu Mr. Umar sebagai kakek dan Mrs. Aisyah sebagai nenek. Nah, itu tadi kalau kita sebagai Bilal. Lalu ada yang belum disebutkan tadi, ya. Ada Hamzah dan Sufyan. Siapa mereka ini? Karena mereka adalah anak paman, ya. Anak paman kan? Kemarin sudah kita bahas. Anak paman disebut sebagai cousin. Nah, karena cousinnya 2 tambahin S, cousin, seperti di samping sini tadi, ya. Kita disebut cousins. Nah, cousins, ya. Nah, lalu yang mana ponakan? Keponakannya di mana? Kok hilang gitu ya? Keponakannya adalah seperti ini. Keponakannya itu kita pindah nih. Misal kita berubah nih. Yang ikhwan jadi Mrs. Fatimah. Yang akhwat menjadi Mrs. Fatimah, yang ikhwan menjadi Mr. Ali. Nah, lalu kalian lihat Bilal ini. Si Bilal adalah anak dari saudara kandung, anak dari saudara ya, anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Jadi ketika kita melihat seseorang, ya, melihat seperti yang kita kemarin sebutkan, ya, keponakan adalah anak dari saudara laki-laki kita atau saudara perempuan kita yang sudah menikah. Nah, jadi kalau kalian sebagai Mrs. Fatimah akan melihat Bilal sebagai keponakan. Nah, di sini namanya nephew. Kenapa nephew? Karena Bilal adalah keponakan laki-laki. Kalau keponakannya perempuan menjadi niece. Nah, itu sedikit ya. Cara mungkin semoga nggak bikin bingung ya. Nah, nanti coba dibuat sendiri family tree-nya dari kakek, nenek, lalu umi, abi, lalu pamannya 1 atau bibinya 1. Nah, nanti ada sepupu di situ, ada keponakan di situ. Nah, itu nanti coba kalian pahamin dari silsilah keluarga sendiri. Biasanya kalau dengan menggunakan silsilah keluarga sendiri atau family tree sendiri, maka menjadi lebih mudah dipahami. Oke, anak-anakku sekalian, semoga tadi tidak bikin bingung ya. Nah, nanti boleh minta penjelasan kembali sama Umi dan Abi, pelan-pelan belajarnya ya. Nggak harus cepat-cepat, bisa diulang berkali-kali sampai paham. Jangan lupa untuk bisa mempraktekkan penggunaan anggota keluarga dalam bahasa Inggrisnya. Jangan lupa ya. Nah, jangan lupa juga seperti yang saya sampaikan tadi, selalu menaati dan melaksanakan semua perintah dan nasihat orang tua. Jangan meninggikan suara dan selalu berlemah lembut kepada mereka. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, see you again on our next meeting. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.